Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Saya sudah puluhan tahun, setiap ada ketidakwajaran dalam penerapan hukum dan juga penerapan ketidakadilan, saya selalu ikut bersuara. Ya, sudah puluhan tahun. Yang saya tolong itu sudah ratusan, mungkin mendekati 1000 kali. Ya, jadi setiap ada hal yang sangat tidak masuk di akal dari segi hukum, saya bersuara. Ya, suatu saat sekitar beberapa hari lalu saya lagi di Bali, tiba-tiba aku dapat kiriman video di mana hakim yang adalah juru bicara dari Pengadilan Agama memberikan penjelasan bahwa gugatan cerai terhadap Paula dikabulkan dengan alasan katanya Paula itu istri durhaka dan ada pihak ketiga. Itu dalam hukum itu tidak ada. Di dalam undang-undang, baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, hanya ada alasan berzina. Hanya ada alasan berzina. Tidak ada durhaka, tidak ada laki-laki lain. Harus dibuktikan ada perzinahan, yaitu harus dibuktikan ada persetubuhan. Harus ada saksi. Itu namanya berzina. Ya. Kalau saya tanya Paula, jawaban Paula ini nih. Ya, ada bukti apa? Ya, Paula bilang gini. Pagi Bang Hotman, bukti selingkuh tidak ada. Bukti CCTV di rumah sedang ngobrol sama cowok itu. Ada ngobrol di meja makan, di kamar tamu, seberang kamar utama, tapi posisi duduk berjauhan dan pintu tidak terkunci. Itulah WA DM dari Paula ke saya. Saya tanya cowok itu siapa? Cowok itu adalah keluarga tamu dari suaminya juga dan nginap di rumah itu. Ya kalau ada tamu nginap di rumahmu sebagai nyonya rumah, masa nggak boleh ngobrol? Hanya sebatas itu. Jadi yang kedua ada katanya asisten yang sentimen sama Paula, dia kasih tahu ada cowok itu pernah WA isinya kangen. Nah ini kata kangen ini kan kalau Hotman ngirim sama istri orang bisa ribuan kangen. I miss you, I miss you. Tapi kan itu bukan perzinahan. Dan belum tentu itu merupakan bukti perselingkuhan. Artinya kalau memvonis seseorang harus karena ada kepastian bukti. Apalagi mengumumkan ke publik itu salah total. Makanya saya bilang sama Paula, kamu jangan ke komisi yudisial karena substansi hukum komisi yudisial tidak berwenang. Laporkan aja jubir pengadilannya ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung, saya bilang. Sekali lagi, saya bilang sama Paula di awal saya sudah bilang, karena saya juga tidak berusaha chat dia, saya tidak niat menjadi pengacaramu. Tapi suara-suara saya akan sangat berpengaruh untuk membentuk opini publik, karena di Indonesia ini no viral, no justice. Itu, sekali lagi saya bilang, jangan, ya, dan dia ngerti. Bahkan saya bilang, kalau kau konferensi pers harus pengacaramu. Kalau kau butuh saya untuk pendamping nggak apa-apa, tapi saya tidak mau jadi pengacaramu. Ya, klien saya kan ratusan kasus-kasus besar bisnis gitu ya. Tapi karena pengalaman saya sudah 38 tahun, 20 tahun dibimbing oleh orang asing, jadi logika hukum saya sangat tajam dan kebetulan saya selebriti yang followernya banyak banget, termasuk politisi. Bahkan Presiden Prabowo itu adalah klien saya 25 tahun. Sama keluarganya semua klien saya. Sampai sekarang keluarganya masih klien saya. Jadi apapun yang saya omongin di Instagram itu akan didengar, dibaca oleh para petinggi hukum di negeri ini. Namanya tamu, ya namanya bisa aja tamu kan. Ya bisa aja pas lagi lihat tamunya lagi beres-beres, duduk ngobrol, nggak apa-apa dong. Namanya tamu, tidur aja dikasih dan pintunya terbuka. Intinya begini, sekiranya benar pun ada perzinahan, sekiranya benar, tapi kan tidak ada bukti. Kalau tidak ada bukti, jangan pakai itu sebagai alasan, itu loh.
Kalau nggak ada bukti ya jangan dong, jangan bilang itu. Harusnya hakim pakai alasan, ada alasan lain, yaitu pertengkaran terus-menerus. Kan? Mungkin gara-gara itu mereka bertengkar, tapi alasannya bukan karena perzinahan. Pertengkaran terus-menerus itu adalah salah satu yang tepat dipakai oleh hakim dalam kasus Paula ini. Bang sendiri soal menawarkan Paula menjadi asisten abang seperti apa? Itu hanya canda-canda saya. Tapi kalau Paula mau ya kenapa enggak? Saya yakin saya bisa bayar lebih mahal dari apa yang dikasih uang belanja sama suaminya, Bang, soal banyak yang sekarang isu beredar terkait Paula, katanya Bang Pakisan itu mungkin soal HIV, katanya sebelum menikah sama Bang, itu gimana sih Bang, benar nggak? Saya tidak pernah bicara itu dan nanti saya akan tanyakan. Tapi tanya dulu apakah setahu saya tidak ada itu dibicarakan di persidangan. Ya, jangan gitu dong, itu bahaya banget sama anak-anaknya. Bang, dari aspek hukum nih Bang, ini kan putusan dari pengadilan agama itu sempat beredar suratnya. Kalau putusan itu beredar nggak apa-apa, memang itu kan sidang terbuka untuk umum kalau putusan. Yang salah itu adalah jubirnya harusnya tidak boleh membuat kalimat sedetail begitu. Cukup dia katakan bahwa telah diputus cerai, putusannya belum final, masih ajukan banding. Dia tidak boleh membuat keterangan bahwa Paula itu adalah istri durhaka. Nggak boleh ngomong gitu. Ya. Karena asosiasi orang berarti tidak bisa seolah-olah perzinahan. Yang wajib membuktikan ada zina bukan Paula, tapi pihak yang yaitu suaminya. Kan yang gugat kan suaminya. Ya kan? Dia harus mengajukan bukti. Ini nggak ada, hanya ngobrol doang. Itu tamunya Baim juga, bukan tamunya dia, tamunya keluarga lah. Bukan tamu dia pribadi, kecuali laki-laki tetangga atau dari tempat lain datang ke rumah saat suaminya tidak ada, itu baru salah. Ya kan? Kalau cowok itu nginap di kamar itu misalnya, terus datang tuan rumah, gimana kamarnya, bagus enggak? Ya masih wajar-wajar saja dong. Ya kan, itu cowok itu nginap di situ adalah atas undangan dari Paula dan suaminya, kata Paula. Jadi bukan pendatang yang datang dari luar, bukan. Saya nggak tahu, pokoknya ada hubungan pertemanan. Pokoknya itu adalah nginap di situ atas undangan dari Paula dan suaminya. Saya kurang ingat apakah suaminya murni atau dia yang undang, tapi jelas itu adalah tamu keluarga. Nggak ada bukti perzinahan ya. Satu, harus ada saksi yang melihat persetubuhan. Itu satu ya. Kedua, harus ada atau misalnya pengakuan ya, pengakuan dari si cewek atau si cowok. Ketiga, bisa juga sampai menimbulkan kehamilan. Tanpa ada bukti itu bukan perzinahan namanya. Kan bisa dikatakan kan Paula ditawari abang, kalau misalkan Paula mau nggak apa-apa. Hai Paula, mau jadi aspriku nggak? Kenapa enggak? Gajinya berapa sih Bang? Hah? Mana aspriku yang cantik itu? Tanya aspriku itu. Coba itu cantiknya tuh. Hah? Coba sini dulu. Coba sini dulu. Oke. Inilah aspri khususku. Coba lihat tuh, kakinya itu indah banget. Coba lihat tuh. Ya. Hah? Ya. Abang kan udah seksi-seksi nih gitu kan, pengen nambah Paula. Gini loh, saya lakukan itu untuk bisnis. Saya salah satu pemegang saham di Holywing. Lu tahu berapa klub kita sekarang? 62 klub, belum lagi Atlas Beach Club yang di pantai di Bali, terbesar di dunia, bukan di Asia, di dunia. Kalau kau punya warung roti, kau posting di Instagram, kau posting kaki lima aja, kau posting rotinya. Kalau kau punya warung roti, kau posting rotinya kan. Kalau kau punya tempat dansa, kau posting dansanya kan. Dansa kan bukan dengan kuda kan, dansa dengan cewek. Ya itulah. Jadi itu bisnis. Dan kita sekarang sudah mau buka di Malaysia. Bulan Mei ini sudah peresmian di Malaysia, buka di Bangkok, go internasional. Ismail. Kayak sekarang dia nih, ikut saya. Tadi marah-marahin karena tisu nggak ada, gua marahin. Ya, hanya di sempoyongan. Terus sebentar lagi temani saya sarapan. Temani saya rapat, ada yang perlu telepon. Ya namanya asisten gimana sih? Ya. Gajinya berapa Bang kalau boleh tahu? Oh rahasia dong. Ini berarti ikut membantu pengacaranya Paula atau? Enggak. Saya dikatakan dengan suara saya itu kadang lebih menggelegar dari pembelaan di sidang. Udah itu aja. Karena atasannya hakim pun dengar. Ngerti nggak? Ya.
Dan itu sudah ribuan kasus saya tolong begitu. 3 polisi yang ditembak di Lampung, ya kan nggak jadikan tersangka, lama tentaranya. Sesudah gua viralkan langsung besoknya kaset telepon saya, WA saya. Siap bos, kita akan bereskan hari ini. Benar, sorenya langsung tersangka. Instagram saya lagi, karena apa? Instagram saya itu semua ring 1 istana juga follow. Karena saya ya berbobot, dan saya pengacaranya presiden juga secara pribadi dulu. Ya, hanya per telepon dan chat-chatan itu aja. Belum sempat ketemu, saya baru datang dari Bali, baru hari ini saya mulai di Jakarta. Ya itu kan saya pernah janji akan sumbang masjid, karena kemajuan yang saya alami ini tidak terlepas dari bantuan, toh kan follower saya juga kan lebih banyak orang Islam, ya pejabat juga lebih banyak orang Islam. Jadi kebetulan saya ajakin developer kalau ada yang mau ngasih bantu. Ternyata ada Arsa Royal Bekasi. Kebetulan sesudah saya cek semua surat-suratnya, ternyata oke. Kita tidak mau menipu rakyat, sudah dicadangkan, dan saya kemarin ke sana dengan Pak Habib ya. Habib Japar ya. Ya. Dan sudah resmi ya. Ya itu aja. Di Jati Sampurna. Ya. Di Bekasi, Jati Sampurna, Desa Kerangka ya, Keranggan, ya. Udah jawab tadi, aku jongkok lu ah. Ya, saya udah bilang aku ini udah kaya raya dari siapa? Dari kalian netizen, ya. Itu enggak, saya itu diundang barusan ke Trans TV, lu kira gratis? Mana mau gua gratis, mahal. Gua artis termahal sekarang ini. Besok malam gua nonton di Metro TV jadi host. Ya, jadi host loh. Sebelumnya aku host di The Hotman di Trans TV, iNews, Hotman Pariso di iNews. Jadi memang is business. Jadi saya perlu membuat para fans saya itu senang. Ya itu uang kecil kok itu ya bagi saya. Begini loh, saya tidak mau dikira orang karena pengen jadi pengacara. Saya nggak mau. Saya udah bilang dari awal saya hanya sebatas memberikan opini-opini secara publik, karena opini publik viral itu sangat mempengaruhi ya terhadap hakim-hakim juga nanti. Banding dia udah baca. Kemarin saya bicara dengan 2 ahli hukum, dia udah tahu. Berarti hakimnya juga udah baca, udah dengar. Nah, itu namanya mengarahkan opini publik termasuk hakim dengan cara yang benar sesuai dengan hukum. Oke? Bang, ada pesan nggak untuk Paula? Paula, jadilah wanita independen. Wanita itu harus mandiri. Tekunilah pekerjaan kamu agar kau bisa cari uang sendiri. Pada akhirnya nanti orang akan menyesal menceraikan kamu. Apalagi ada Bang Hotman, setiap waktu jadi aspriku, tinggal berapa kau minta.